Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan pertama kita akan bersama-sama melakukan pembelajaran terkait dengan mata kuliah hukum pidana. Yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu hukum pidana. Sebelum memasuki kepada pembahasan kita hukum pidana, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu hukum. Hukum menurut para ahli, di sini saya mengutip dari tiga ahli hukum. Yang pertama dari Profesor Utrecht yang menyatakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup, baik berupa perintah ataupun larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang harus ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu sendiri. Jadi menurut Profesor Utrecht bahwa hukum itu adalah sebuah himpunan petunjuk hidup, sebuah pedoman kita untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai individu maupun juga sebagai masyarakat. Seperti itu, di mana hukum itu di dalamnya memuat perintah dan juga larangan. Perintah contohnya seperti kita diperintahkan untuk menggunakan atau untuk memiliki SIM ketika kita mengemudi. Kita juga diperintahkan untuk menggunakan helm atau menggunakan sabuk pengaman ketika kita berkendara. Selanjutnya ada larangan. Larangan itu berupa hal-hal yang di dalam hukum sudah diatur seperti misalnya dilarang mencuri, dilarang membunuh. Nah, yang kesemuanya itu gunanya untuk mengatur tata tertib dalam lingkup masyarakat. Dan hal ini harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali, baik itu profesinya tukang bakso mungkin atau juga jenderal petinggi sekalipun harus tetap mentaati peraturan hukum yang berlaku. Dan apabila hukum itu atau peraturan tersebut dilanggar, maka menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. Nah, menimbulkan tindakan atau konsekuensi yang didapat dari suatu pelanggaran atau tidak taat kepada hukum tadi bisa berupa berbagai hal, misalnya sanksi, bisa juga teguran gitu ya. Nah, itu dari pihak pemerintah dari masyarakat itu sendiri. Pihak pemerintah itu siapa? Tentunya pihak pemerintah adalah pihak yang berwenang atau yang memiliki tanggung jawab dalam hal tersebut. Nah, jadi tidak bisa melakukan kesewenang-wenangan gitu ya, meskipun kedudukannya sama sebagai aparat penegak hukum. Tapi dalam hal ini tidak bisa seorang hakim memutuskan atau menindak atau memberikan tindakan kepada orang yang tidak menggunakan helm misalnya atau tidak membawa SIM dalam berkendara karena itu ranahnya adalah ranah kepolisian seperti itu ya. Nah, jadi semuanya memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya, hukum menurut Andi Hamzah adalah keseluruhan kaidah atau norma atau nilai mengenai satu kehidupan masyarakat yang maksudnya mencapai kedamaian dalam masyarakat. Nah, jadi hukum itu ada sebagai bentuk keseluruhan dari himpunan gitu ya, dari keseluruhan kaidah, dari keseluruhan norma, dari keseluruhan nilai, di mana tujuannya adalah untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat itu sendiri. Jadi agar masyarakatnya memiliki kehidupan yang tentram, yang damai, ya maka diciptakanlah hukum tersebut. Selanjutnya yang ketiga, menurut Surjono Wijodipuro, hukum itu merupakan himpunan peraturan hidup yang sifatnya memaksa, berisikan perintah
dan juga larangan, atau juga izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Jadi, kurang lebih hampir sama tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Profesor Utrecht bahwa hukum merupakan himpunan peraturan hidup. Nah, tapi Soejono Wijodipuro ini mengatakan bahwa sifatnya memaksa, isinya ada perintah, ada larangan, juga ada izin di dalamnya ya. Jadi hukum ini dibuat atau eh, diterapkan kepada masyarakat sifatnya memaksa. Ketika hukum itu sudah diberlakukan, maka itu mengikat, memaksa bagi siapapun selagi dia warga negara Indonesia. Sifatnya memaksa seperti itu ya. Kalau memang misalnya dalam undang-undang dilarang untuk mencuri, maka siapapun yang mencuri akan mendapatkan akibatnya, akan mendapatkan konsekuensi dari apa yang sudah dilakukan. Selanjutnya berisi perintah tadi seperti yang tadi ya, ketika misalnya berkendara harus memiliki SIM, terus harus menggunakan helm, menggunakan sabuk pengaman, dan lain sebagainya. Lalu berisikan larangan tadi ya, dilarang mencuri, dilarang membunuh misalnya. Atau juga di sini ditambahkan memiliki izin atau untuk izin atau tidak, untuk izin berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Misalnya ketika saya ingin melaksanakan acara di rumah saya harus izin apakah itu diperbolehkan saya melakukan acara di tempat saya, apakah itu nanti akan mengganggu ketertiban masyarakat, apakah mengganggu kenyamanan masyarakat, atau misalnya juga saya ingin membangun bangunan di suatu tempat, apakah saya diizinkan atau diperbolehkan untuk mendirikan bangunan di tempat tersebut, apakah nanti ada pihak yang merasa dirugikan dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan hukum juga atau ketentuan juga ya, atau sifatnya adalah kebijakan. Nah, itu tapi sifatnya bukan perintah atau larangan, tetapi mengenai izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pengertian apa itu hukum. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan inti kita, yaitu hukum pidana. Apa sih pengertian dari hukum pidana itu sendiri? Pidana dalam bahasa Belanda yaitu adalah straf, yang diartikan sebagai penderitaan atau juga nestapa, yang dimana ini dikenakan dengan sengaja atau dijatuhkan dengan sengaja kepada seseorang yang memang terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana. Lalu diartikan juga oleh Profesor Mujadno bahwasanya hukum pidana itu adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang dengan disertai ancaman sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Nah, jadi hukum pidana diartikan oleh Profesor Mujadno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang dimana menentukan atau aturan yang menentukan apakah perbuatan tersebut boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan, maka di dalamnya terdapat ancaman sanksi pidana bagi yang melanggar. Ya, nah, jadi nanti sanksi pidana atau ancaman pidananya sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Selanjutnya dijelaskan juga oleh Van Apeldoorn bahwa hukum pidana itu dapat diartikan secara material atau secara substansi dan juga secara formil. Secara material atau secara substansi, hukum pidana itu merujuk pada
tindakan pidana, di mana akibat dari tindakan tersebut seseorang dapat dipidana. Nah, sedangkan secara formil, hukum pidana itu mengatur cara agar bagaimana hukum materi itu dapat berjalan. Maksudnya adalah secara material atau secara substansi itu merujuk kepada perbuatannya atau kepada tindakan yang dilanggar itu tadi. Maka di mana ketika ada perbuatan maka ada eh, tindakan yang harus juga diterima oleh si pelanggar tersebut. Jadi, ketika saya mencuri, maka saya akan mendapatkan satu tindakan dari perbuatan mencuri saya. Nah, itu secara materialnya ya. Jadi, bentuknya adalah perbuatannya atau tindakannya. Nah, tetapi secara formil itu mengatur cara agar hukum material itu dapat berjalan. Jadi, bagaimana ketika seseorang yang mencuri itu dapat dikenakan suatu hukuman atau suatu ancaman tindak pidana, maka secara formil harus diatur terlebih dahulu. Nah, jadi ada peraturan yang mengaturnya bahwasanya pencurian itu dilarang. Nah, maka ketika pencurian itu dilarang, maka tindakan pencurian itu tersebut dapat berjalan atau dapat ditegakkan gitu ya, karena secara formil sudah dibuat gitu, sudah memuat atau sudah diterapkan, maka material atau substansinya juga ikut berjalan seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pengertian dari hukum pidana. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi hukum pidana itu sendiri. Jadi, hukum pidana ini terdapat dua fungsi di dalamnya. Yang pertama, fungsi secara umum, dan yang kedua, fungsi secara khusus. Di mana secara umum, fungsi hukum pidana ini untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Jadi ketika sudah diatur mengenai peraturan berlalu lintas, maka diharapkan ketentuan atau hukum tersebut berjalan di masyarakat dan sehingga terciptalah atau terpeliharalah ketertiban umum ketika kita berkendara di jalan raya seperti itu ya. Nah, terus secara khusus, fungsi hukum pidana ini untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya atau yang hendak merusaknya gitu ya, atau yang hendak melanggarnya dengan suatu sanksi pidana. Nah, jadi melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak merusak gitu ya. Nah, jadi kepentingan hukum ini harus kita jelaskan lebih lanjut. Melindungi kepentingan hukum itu melindungi kepentingan hukum yang seperti apa? Nah, jadi kepentingan hukum yang dimaksud tadi adalah mencakup tiga aspek ya. Yang pertama itu adalah kepentingan hukum secara perorang, yang kedua ada kepentingan hukum secara masyarakat, dan kepentingan hukum secara negara. Kepentingan hukum secara perorang itu maksudnya adalah kepentingan atas individu itu sendiri atau yang sifatnya merugikan individu atau merugikan orang per orang atau seorang gitu ya, yang dimana kepentingan tersebut meliputi hak atas tubuh, misalnya kita dianiaya gitu ya, disakiti, terus juga hak untuk hidup atau hak hidup atau nyawa, misalnya ketika kita mau dibunuh gitu. Terus juga kepentingan hukum akan hak milik kebendaan. Misalnya ketika satu barang berharga saya dirampas atau diambil atau dicuri oleh orang lain. Atau bisa juga yang sifatnya berkenaan dengan harga diri atau nama baik dari seseorang tersebut. Nah, kepentingan hukum per orang ini sifatnya adalah yang merugikan
merugikan orang per orang. Ya, jadi yang dirugikan hanya satu orang saja. Nah, berbeda dengan kepentingan hukum secara masyarakat. Kepentingan hukum secara masyarakat ini berkaitan dengan keamanan, dengan ketertiban umum, dan juga ketertiban berlalu lintas di jalan raya. Ketertiban umum atau keamanan misalnya ketika dalam satu komplek perumahan ada eh, perkelahian gitu ya. Nah, itu menimbulkan merusak kepentingan hukum secara masyarakat. Kenapa? Karena yang dirugikan itu bukan hanya orang per orang atau bukan hanya satu orang saja, tetapi warga satu komplek itu merasa dirugikan gitu ya. Karena ada perkelahian tersebut, maka mereka merasa bahwa kompleknya sudah tidak aman lagi, seperti itu ya. Mereka merasa was-was akan adanya perkelahian kelanjutan dan lain sebagainya. Nah, itu merusak gitu ya, atau memperkosa tadi bahasanya kepentingan hukum secara masyarakat. Karena sifatnya bukan hanya satu orang yang dirugikan atau merasa tidak nyaman, tetapi juga sifatnya adalah kelompok secara masyarakat gitu ya. Nah, selanjutnya ada kepentingan hukum secara negara. Kepentingan hukum secara negara ini seperti keamanan dan ketertiban negara. Misalnya, ketika laut kita diambil kekayaannya dengan negara lain tanpa izin dan lain sebagainya. Nah, itu merusak atau memperkosa kepentingan hukum secara negara. Jadi yang dirugikan itu bukan lagi orang, bukan lagi masyarakat gitu ya, tetapi negara rugi dalam hal ini. Juga mengenai kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara. Jadi kepala negara itu adalah pemimpin tertinggi dalam suatu negara. Jadi kita sebagai orang yang mempelajari hukum harusnya bisa bicara atau bisa menanggapi segala sesuatu itu dengan bijak. Misalnya ketika ada suatu kebijakan atau ada suatu aturan yang ditetapkan oleh pemimpin negara, kita tidak boleh mengcounter itu dengan merusak atau menjelekkan citra atau martabat kepala negara, karena itu adalah pemimpin tertinggi dalam suatu negara. Maka yang harus kita perbaiki, yang harus kita benahi, atau yang harus kita kritik adalah bentuk kebijakannya, bentuk pengaturannya, di mana mungkin kita sebagai masyarakat yang mengetahui, kita sebagai masyarakat yang merasakan apakah kiranya kebijakan atau pengaturan tersebut relevan untuk diterapkan di masyarakat. Nah, jadi itu merupakan eh, merupakan counter gitu ya yang bijak dari masyarakat. Jadi jangan sampai kita sebagai orang yang berpendidikan gitu ya melihat segala sesuatu yang sifatnya kurang nyaman atau kurang sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat, jangan merusak citra dari pemimpin negara itu sendiri. Ya, jadi tidak boleh merusak atau memperkosa martabat kepala negara karena itu adalah sifatnya memperkosa kepentingan hukum secara negara. Karena kepala negara adalah pemimpin tertinggi dari suatu negara itu ya. Jadi ketika ada sesuatu yang kurang pantas atau dirasa kurang baik, maka yang harus ditanggapi adalah bentuk kebijakannya. Seperti apa? Bukan secara personal atau secara individunya yang kita kritik seperti itu. Selanjutnya ada tujuan hukum pidana.
Jadi tujuan hukum pidana ini yang pertama yaitu hukum pidana dapat mengatasi permasalahan kejahatan. Jadi ketika dalam suatu masa gitu misalnya ya, marak nih terjadinya pencurian, orang berbondong-bondong mencuri gitu karena tidak ada pengaturan yang ditetapkan atau pengaturan yang berlaku terhadap tindakan pencurian, maka hadirnya hukum pidana ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi, permasalahan pencurian itu tadi bisa diatasi melalui hukum pidana dengan adanya pengaturan mengenai tindak pidana kejahatan pencurian, gitu ya, di mana di dalamnya terdapat sanksi-sanksi yang harus ditaati atau yang harus dipatuhi oleh si pelanggar tersebut. Jadi, masalah pencurian dapat diatasi oleh hukum pidana karena di hukum pidana diatur mengenai pencurian dan diatur juga mengenai bagaimana hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian. Yang kedua, tindak pidana dapat mencegah terjadinya kejahatan, baik yang belum pernah melakukan kejahatan atau prevention maupun oleh mereka yang sudah pernah melakukan atau residif. Nah, jadi hukum pidana ini sifatnya mencegah atau upaya preventif gitu ya bagi orang-orang yang belum pernah melakukan kejahatan. Jadi misalnya ketika tadi satu tindak pidana pencurian sudah diatur oleh hukum pidana, di dalamnya juga memuat mengenai sanksi hukumannya seperti apa, maka orang-orang yang mungkin tadinya berniat ingin mencuri atau ada keinginan atau desakan untuk mencuri, maka diharapkan untuk tidak jadi melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Kenapa? Karena akhirnya menyadari seperti itu ya, bahwasanya dalam dalam pencurian itu sudah ada hukum yang mengaturnya, yaitu diatur dalam hukum pidana, dan di mana hukum pidana ini juga mengatur mengenai ancaman sanksi bagi pelaku tindak pidana tersebut. Akhirnya orang yang tadinya ingin mencuri tidak jadi karena mengetahui ada satu hukum pidana itu tadi ya. Dan juga oleh orang-orang yang sudah pernah melakukan tindak kejahatan atau residif, gitu ya. Misalnya sudah pernah mencuri, tadinya mencurinya terpaksa misalnya ya, akhirnya dikenakan satu tindak pidana pencurian, dihukum 5 tahun penjara misalnya. Nah, ketika sudah menjalani masa hukuman tersebut, diharapkan untuk dia tidak lagi melakukan kejahatan yang sama atau melakukan kejahatan apapun yang sifatnya sudah diatur dalam hukum pidana. Kenapa? Karena akhirnya mengerti gitu ya, bahwasanya dalam suatu negara itu ada hukum, ada ketentuan yang berlaku terhadap pelanggaran-pelanggaran, terhadap kejahatan, bahwasanya itu adalah merupakan tindakan yang dilarang dalam suatu negara dan ada sanksi, ada hukuman yang diberlakukan dari satu tindakan tersebut. Nah, akhirnya orang tersebut tidak jadi atau tidak ingin mengulangi kesalahan itu kedua kalinya. Jadi itu hukum pidana ini bisa menjadi refleksi diri untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, artinya tidak melakukan tindak kejahatan lagi, seperti itu ya. Selanjutnya, ini ada tindak pidana. Jadi, apa sih tindak pidana itu? Perlu kita pahami tindak pidana ini dari sisi kriminologi, bahwasanya tindak pidana itu merupakan perbuatan manusia yang memperkosa atau merusak
atau menyalahi norma-norma dasar dalam masyarakat secara konkret. Jadi ada suatu norma, ada suatu aturan yang disalahi atau dirusak atau diperkosa oleh orang atau oleh masyarakat. Nah, itu tindak pidana menurut kriminologi. Selanjutnya, tindak pidana dalam hukum pidana diartikan sebagai perbuatan pidana yang secara abstrakto tertuang dalam peraturan-peraturan pidana. Jadi tidak ada dalam peraturan pidana berarti bukan tindak pidana. Contoh seperti pencurian saya contohkan. Tidak ada dalam peraturan perundang-undangan dalam hukum pidana terkait dengan tindakan pencurian, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai bentuk satu tindak pidana karena tidak ada peraturan yang mengatur mengenai tindakan pencurian tersebut. Nah, jadi dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila hal tersebut sudah tercantum atau sudah termuat dalam peraturan hukum pidana seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah penjelasan secara keseluruhan mengenai hukum pidana dilihat dari pengertian dan dasar hukum pidana itu sendiri. Jadi, pengertian hukum pidana ini bisa dibaca, tadi sudah saya jelaskan apa itu pengertian hukum pidana. Selanjutnya ada dasar hukum. Dasar hukum hukum pidana ini yang pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ada juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Ada Undang-Undang Tindak Pidana Khusus dan juga Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 3. Selanjutnya ada asas-asas dalam hukum pidana. Asas yang pertama itu adalah tidak ada kejahatan tanpa undang-undang. Jadi tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindak kejahatan kalau tidak ada peraturan yang mengatur mengenai tindakan tersebut. Jadi harus ada peraturannya dulu. Harus ada undang-undangnya dulu yang mengatur baru tindakan tersebut dapat dikatakan atau dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan seperti itu ya. Selanjutnya, tidak ada hukuman tanpa kejahatan. Jadi hukuman itu memang diterapkan ketika ada yang melakukan kejahatan atau melakukan pelanggaran sesuai dengan yang termuat dalam undang-undang atau dalam peraturan. Selanjutnya ada praduga tak bersalah. Jadi tersangka dianggap tidak bersalah sebelum putusan. Nah, ini sifatnya adalah menghindari kesewenang-wenangan, menghindari dari main hakim sendiri. Misalnya kita melihat atau mengetahui secara detail gitu ya dengan mata kepala kita sendiri bahwa seseorang tersebut mencuri suatu benda berharga, kita tidak boleh main hakim sendiri atau menghakimi orang tersebut sebagai seorang tersangka karena yang berhak menentukan seseorang tersebut tersangka atau tidak itu adalah putusan hakim. Jadi selama belum ada ketok palu dari majelis hakim bahwa orang tersebut adalah tersangka, maka dia tidak dapat dikatakan sebagai seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena belum ada putusan hakim yang menyatakan dia bersalah seperti itu. Selanjutnya ada asas legalitas, yaitu perbuatan pidana harus diatur dalam undang-undang terlebih dahulu. Nah, jadi tidak ini menghindari kesewenang-wenangan juga dari aparat penegak hukum. Jadi segala sesuatu
itu penetapannya harus ada dasarnya. Dasarnya itu adalah aturan-aturan yang termuat dalam undang-undang itu sendiri. Nah, jadi kalau dasarnya tidak ada, bagaimana kita mau menyatakan itu sebagai suatu tindak pidana, sebagai suatu tindak kejahatan atau suatu tindak pelanggaran, sedangkan dasarnya saja tidak ada. Ya. Selanjutnya ada teritorialitas atau berlaku untuk semua orang di wilayah Republik Indonesia tanpa terkecuali gitu ya. Selanjutnya ada aktif dan pasif. Ini berlaku bagi warga negara Indonesia dimanapun berada. Jadi warga Indonesia dimanapun berada dia tetap dikenakan atau tetap mengikat dan memaksa tadi ya satu peraturan perundang-undangan. Jadi apabila dia mencuri ya tetap dimanapun dia tetap dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana karena sudah ada pengaturan mengenai tindak pidana pencurian itu. Selanjutnya ada unsur-unsur tindak pidana. Ini ada actus reus, perbuatan lahiriah yang melanggar hukum. Tindakan aktif atau kelalaian yang nyata. Tindakan aktif itu berarti secara sadar kita melakukan hal tersebut, misalnya kayak tadi pencurian atau pembunuhan misalnya ya. Nah, selanjutnya ada kelalaian yang nyata terjadi, misalnya ketika saya mengendara, saya nabrak orang lalu meninggal. Itu adalah bentuk kelalaian yang nyata terjadi. Kenapa nyata terjadi? Karena sudah ada korban yang meninggal. Kelalaiannya kenapa? Misalnya kelalaiannya seharusnya kita berkendara itu 80 km per jam misalnya, tapi saya pada saat itu mengendaranya 100 km per jam. Nah, itu kan sudah menyalahi batas maksimal dari satu pengaturan ya. Nah, itu artinya saya lalai dalam berkendara. Atau misalnya juga Eee, apa namanya, rem kendaraan saya blong misalnya ya. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi di depan, saya tidak dapat menghindar karena rem saya tidak berfungsi dengan baik. Nah, itu juga bentuknya adalah kelalaian yang nyata terjadi. Ya, kita atau saya menyadari eee, bahwasanya kendaraan saya ini itu, remnya blong. Nah, harusnya ketika saya ingin berkendara, saya harus memastikan terlebih dahulu bahwa kendaraan yang saya gunakan ini layak untuk digunakan. Selanjutnya ada mens rea atau niat jahat atau kesalahan batiniah pelaku. Ini berkenaan dengan dolus dan culpa atau sengaja atau kelalaian. Jadi, sengaja dan kelalaian itu juga dapat dikenakan sebagai satu tindak pidana tadi ya. Makanya kenapa orang-orang yang misalnya nabrak orang meninggal terus di penjara gitu ya. Nah, karena itu bentuknya adalah suatu kelalaian. Terus ada kausalitas, hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang dilarang undang-undang. Selanjutnya ada klasifikasi tindak pidana. Nah, klasifikasi tindak pidana ini yang pertama adalah berdasarkan ancamannya, berdasarkan berat ringan ancaman tersebut. Jadi ada yang ringan, misalnya dalam perkelahian mungkin cuma 3 hari aja ditahan gitu ya, sebagai sanksi sosial, sebagai satu bentuk efek jera terhadap tindakan yang dilakukan agar kedepannya tidak dilakukan lagi perkelahian tersebut. Selanjutnya ada sedang atau berat. Nah, tindak pidana ini pada dasarnya pidana biasanya penjara di atas 1 tahun hingga 7 tahun. Itu sedang atau berat. Itu termasuk juga dalam kasus pencurian gitu ya, maksimal 5 tahun penjara. Selanjutnya ada sangat berat atau sangat serius. Jadi tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di atas 7 tahun atau seumur hidup atau tindak pidana mati. Nah, ini biasanya untuk orang-orang yang membunuh gitu ya, untuk pelaku kejahatan korupsi misalnya. Terus berdasarkan pelaku
pelaku ini dikategorikan sebagai tiga, ada pelaku tunggal, artinya dia melakukan tindakan tersebut seorang diri, terus ada peserta, dia ikut terlibat dalam suatu kejahatan tersebut. Misalnya ketika ingin membunuh orang gitu ya. Jadi yang satu ini ingin membunuh orang karena kesal misalnya, yang satu juga mau ikut gitu ya. Oh, karena aku juga sakit hati, dia ngejek aku dan lain sebagainya. Nah, yang satu tadi itu adalah peserta atau dia yang mengikuti gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada pembantu. Pembantu ini dia tidak ikut ke dalam tindakan tersebut, tapi ikut membantu saja, misalnya meminjamkan kendaraannya atau meminjamkan alat-alat untuk dia melancarkan aksi perbuatan tindak pidana itu. Tetapi secara detailnya dia tidak ikut ke dalam satu tindak pidana itu ya. Nah, tapi dia membantu proses. Selanjutnya berdasarkan waktu ada selesai dan tidak selesai atau bentuknya adalah percobaan. Jadi selesai ini dilihat dari tiga kategori. Yang pertama ada niat, ada mens rea atau niat jahat tadi ya. Selanjutnya ada permulaan pelaksanaan dan ada eksekusinya. Permulaan pelaksanaan misalnya ketika mencuri, saya memang sudah dari awal memang niat mau mencuri rumah itu. Jadi permulaan pelaksanaannya saya sudah menyiapkan berbagai alat untuk bisa masuk ke dalam rumah tersebut dengan memikirkan segala cara bagaimana bisa masuk rumah tersebut. Lalu saya berbuat tuh misalnya saya buka pagarnya, mencongkel pagarnya gitu ya. Terus masuk rumahnya, mencongkel rumahnya. Terus saya mendapatkan apa yang saya inginkan, apa yang saya ingin ambil dari rumah tersebut sudah saya dapatkan. Nah, itu bentuknya adalah selesai. Karena tiga kategori atau tiga unsur ini tadi sudah terpenuhi keseluruhan. Sedangkan dalam percobaan itu hanya dua saja. Jadi ada niat dan juga ada permulaan pelaksanaan. Jadi tidak ada eksekusinya. Ya, jadi baru mau mencongkel pintu misalnya atau baru mau membuka pagar, ternyata misalnya ada orang lewat gitu ya, gagal atau misalnya ke gap orang mau mencuri misalnya, maka gagal atau bisa juga misalnya ternyata pagarnya ini agak susah gitu ya untuk dibuka, maka saya butuh bantuan atau saya butuh alat tambahan sehingga saya menggagalkan itu untuk kembali mencari benda yang bisa membuka pagar tersebut, baru saya kembali lagi ke rumah itu. Nah, itu sifatnya adalah percobaan. Kenapa? Karena belum selesai, karena apa yang saya inginkan itu belum saya dapatkan. Jadi sifatnya adalah percobaan tindak pidana. Nah, selanjutnya klasifikasi tindak pidana yang terakhir itu ada berdasarkan sifatnya. Secara umum diatur dalam KUHP. Tadi misalnya pencurian, pembunuhan, ya. Lalu berdasarkan sifatnya juga ada secara khusus ini diatur juga di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contohnya tindak pidana korupsi, terorisme itu atau narkotika gitu ya. Itu ada undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai perbuatan tersebut. Selanjutnya ada jenis pidana. Jenis pidana ini ada pidana pokok dan juga ada pidana tambahan sesuai dengan pasal 10 KUHP. Jadi pidana pokok itu ada pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pengawasan, dan juga kerja sosial. Selanjutnya, pidana tambahan itu mencakup pencabutan hak tertentu, perampasan barang, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, dan juga pemenuhan kewajiban adat apabila memang hal tersebut atau tindakan tersebut bersinggungan dengan hukum adat. Oke, dari
penjelasan eh, tadi bisa sama-sama kita simpulkan bahwasanya hukum itu merupakan himpunan peraturan yang sifatnya memaksa dan juga dibuat oleh lembaga yang berwenang dan harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat, di mana hal tersebut memuat ancaman sanksi atau hukuman bagi pelanggarnya. Sedangkan hukum pidana itu tadi menjelaskan mengenai kebijakan yang mengatur tindak kejahatan atau pelanggaran yang di dalamnya terdapat sanksi atau hukuman atau straf tadi ya, bentuknya adalah penderitaan atau nestapa. Selanjutnya, fungsi hukum pidana secara eh, hukum pidana itu dijelaskan dua, yaitu eh, fungsi hukum pidana secara umum dan juga secara khusus. Secara umum itu untuk terciptanya atau terpeliharanya ketertiban secara umum, dan juga secara khusus itu untuk melindungi kepentingan hukum tadi ya, meliputi kepentingan hukum secara perorang, meliputi kepentingan hukum secara masyarakat, dan meliputi kepentingan hukum secara negara terhadap perbuatan atau tindakan yang hendak memperkosa atau hendak merusak dengan satu sanksi pidana. Selanjutnya, eh, tujuan hukum pidana itu menghadirkan rasa aman, tentram, dan nyaman kepada seseorang maupun suatu kelompok masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, itu dia pembahasan kita di hari ini mengenai hukum dan juga hukum pidana. Selanjutnya minggu depan akan kita bahas kembali pembahasan lanjutan. Selanjutnya, nah untuk mereview pembahasan kita di hari ini, maka silahkan dibaca. Ada 5 soal tugas untuk hari ini. Silahkan kalian kerjakan tugas ini, dikumpulkan hari ini juga. Silakan dibaca dan dikerjakan. Ini tugasnya adalah tugas individu. Ya, dengan adanya tugas tadi, maka berakhirlah sudah pembahasan kita mengenai pengertian hukum dan juga pengertian hukum pidana. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan kita selanjutnya di minggu depan. Nah, untuk pembahasan untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.